Yeni Bulo, SEMM, biasa dipanggil dengan Yeni. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Saya ditugaskan di program sarjana di kampus TIM LPI Makassar. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga sehat semua pada kesehatan selalu ya. Ini pertemuan kedua kita tadi. Oke, baik. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional itu akan membahas tentang pengelolaan keuangan perusahaan multinasional dalam konteks global, mencakup aspek fisik, investasi, pembiayaan, pengelolaan arus kas, dan manajemen risiko lintas negara. Ini di atas jelas kelihatannya? Iya, Bu. Jelas ya. Kita lanjut lagi ya. Tujuan perusahaan multinasional. Nah, tujuan perusahaan multinasional itu ada 4. Yang pertama itu memaksimalkan nilai kekayaan pemegang saham secara global. Yang kedua, mendiversifikasi sumber pendapatan antar negara untuk mengurangi risiko. Yang ketiga, mencapai efisiensi biaya melalui skala ekonomi. Yang keempat, memperluas pasar melampaui batas geografis. Contohnya, kayak Unilever yang beroperasi di 190 negara dengan portofolio produk yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal namun dikelola secara global. Nanti kalau ada yang mau bertanya, pas selesai materi saja ya. Kita lanjut lagi. Motivasi perusahaan. Motivasi perusahaan menjadi MNC itu ada 3. Yang pertama itu keunggulan kompetitif global. Perusahaan dapat memanfaatkan keahlian dan kemampuan khususnya untuk bersaing di pasar internasional, memaksimalkan return dari investasi pada aset dan teknologi. Yang kedua, diversifikasi risiko. Diversifikasi risiko itu mengurangi ketergantungan pada kondisi ekonomi pasar domestik dengan menyebarkan operasi di berbagai negara yang memiliki siklus ekonomi berbeda. Yang ketiga, akses sumber daya, yaitu mendapatkan akses ke bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi dengan biaya lebih rendah atau kualitas lebih tinggi dibandingkan yang tersedia di pasar domestik. Selanjutnya yaitu teori bisnis internasional, yaitu teori keunggulan komparatif. Dikembangkan oleh David Ricardo, teori ini menjadi dasar fundamental dalam perdagangan internasional. Yang pertama, setiap negara sebaiknya berspesialisasi dalam produksi barang yang memiliki biaya peluang. Yang kedua, perdagangan antar negara terjadi ketika masing-masing negara mengekspor produk spesialisasinya. Yang ketiga, hasil akhirnya adalah efisiensi ekonomi global yang lebih tinggi. Meskipun suatu negara memiliki keunggulan absolut dalam produksi semua barang, perdagangan tetap menguntungkan berdasarkan keunggulan komparatif. Contohnya, kayak Indonesia ekspor kelapa sawit. Nah, itu keunggulan buat Indonesia bisa mengekspor kelapa sawit dan mengimpor produk elektronik dari negara
dengan keunggulan komparatif di sektor tersebut. Selanjutnya, teori OLE, Ownership, Location, Internationalization. Ownership, keunggulan spesifik perusahaan yang dapat ditransfer secara internasional seperti merek dagang, paten, teknologi, atau kemampuan manajemen yang unik. Location, keuntungan dari memilih lokasi tertentu untuk operasi seperti biaya tenaga kerja rendah, insentif pajak, akses ke sumber daya, atau kedekatan dengan pasar. Yang ketiga, international advance, manfaat dari menginternalisasi transaksi dalam perusahaan daripada menggunakan mekanisme pasar, mengurangi biaya transaksi, dan melindungi keunggulan kompetitif. Contohnya, kayak Toyota membangun pabrik di Thailand. Untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang rendah, insentif pemerintah, dan posisi strategis untuk logistik di Asia Tenggara. Selanjutnya, metode memasuki pasar internasional. Ekspor. Cara paling sederhana untuk memasuki pasar internasional dengan risiko rendah yaitu dengan ekspor. Yang pertama, dengan ekspor langsung. Ekspor langsung itu perusahaan menangani sendiri aktivitas ekspor. Yang kedua, ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung menggunakan perantara atau distributor lokal. Yang kedua, lisensi, memberikan hak untuk menggunakan aset tidak terwujud dengan kompensasi royalti. Lisensi untuk produk atau teknologi, franchising untuk model bisnis lengkap. Yang ketiga, joint venture, keterlibatan yang lebih dalam di pasar internasional. Joint venture, kemitraan dengan perusahaan lokal. FDI, investasi langsung melalui akuisisi atau greenfield investment. Selanjutnya, ini ibu nggak terlalu cepat menjelaskan. Sekarang kita masuk ke strategi pembiayaan bisnis internasional. Strategi pembiayaan bisnis internasional itu ada dua, ada sumber pembiayaan global. Sumber pembiayaan global itu terbagi lagi atas tiga. Yang pertama, Eurobond, yaitu obligasi yang diterbitkan dalam mata uang selain mata uang negara penerbit. Yang kedua, pinjaman sindikasi internasional, yaitu kredit dari konsorsium bank lintas negara. Yang ketiga, penerbitan saham di pasar modal internasional. Terus yang kedua, yang termasuk dalam strategi pembiayaan yaitu pengelolaan arus kas. Pengelolaan arus kas ini terbagi atas tiga. Yang pertama, cash pooling. Cash pooling ini mengkonsolidasikan dana dari berbagai entitas MNC. Yang kedua, manajemen likuiditas multi mata uang. Yang ketiga, strategi transfer pricing untuk optimalisasi arus kas. Nah, itu ada contohnya. Contohnya itu kayak perusahaan PT Indofood yang menerbitkan obligasi dalam dolar Amerika untuk membiayai ekspansi internasional dengan memanfaatkan suku bunga yang lebih rendah di pasar global. Nah, itu tadi contoh dari strategi pembiayaan bisnis internasional. Nah, kita lanjut ke exposure resiko internasional atau resiko valuta asing. Resiko valuta asing itu ada dua. Yang pertama, jenis exposure valuta asing. Jenis exposure valuta asing ini dibedakan menjadi tiga. Ada exposure transaksi, yaitu resiko pada transaksi yang telah dikontrak. Yang kedua, exposure translasi, resiko pada konversi laporan keuangan. Yang ketiga, exposure ekonomi,
dampak jangka panjang perubahan nilai tukar pada nilai perusahaan. Yang kedua, ekspor resiko internasional yang kedua yaitu teknik hedging valuta asing. Teknik hedging valuta asing terbagi atas 4. Yang pertama, kontrak forward. Kontrak forward ini artinya kesepakatan menukar mata uang pada kurs tetap di masa depan. Yang kedua, opsi mata uang. Opsi mata uang ini adalah hak, bukan kewajiban untuk menukar mata uang pada kurs tertentu. Yang ketiga, swap mata uang. Swap mata uang ini adalah pertukaran arus kas dalam mata uang berbeda. Nah, yang keempat, money market hedge, meminjam dalam satu mata uang dan mengkonversi ke mata uang lain. Contohnya kayak Garuda Indonesia. Garuda Indonesia melindungi pendapatan dalam dolar Amerika dari fluktuasi rupiah dengan menggunakan kontrak forward, menjamin nilai tukar tetap untuk periode tertentu. Selanjutnya, eksposur resiko lain, yaitu ekonomi dan politik. Resiko politik terbagi atas 3. Resiko politik yaitu resiko transfer, pembatasan repatriasi laba oleh pemerintah. Yang kedua, nasionalisasi, pengambil alihan aset asing oleh pemerintah. Yang ketiga, perubahan regulasi, pembatasan kepemilikan asing atau kenaikan pajak. Untuk resiko ekonomi. Resiko ekonomi yang pertama itu inflasi. Inflasi, pengurangan daya beli mata uang lokal. Yang kedua, fluktuasi suku bunga, dampak pada biaya modal dan valuasi aset. Yang ketiga, resiko counterparty, yaitu gagal bayar dari mitra bisnis internasional. Contohnya, kayak perusahaan ExxonMobil menghadapi resiko nasionalisasi dengan Venezuela ketika pemerintah mengambil alih aset migas asing senilai miliaran dolar Amerika pada tahun 2007. Nah, ini kesimpulan dan tantangan untuk era globalisasi. Tantangan untuk era globalisasi itu ada 2, ada manajemen proaktif. Manajemen proaktif ini adalah MNC perlu mengembangkan kemampuan untuk mengantisipasi perubahan pasar global dan mengadaptasi strategi keuangan baik secara proaktif, tidak hanya reaktif. Yang kedua, keseimbangan resiko peluang. Keseimbangan resiko peluang ini yaitu keberhasilan MNC bergantung pada kemampuan untuk menyeimbangkan manajemen resiko internasional dengan pemanfaatan peluang yang muncul dari perbedaan pasar global. Nah, untuk adaptasi berkelanjutan di era globalisasi dengan dinamika ekonomi dan regulasi yang cepat berubah, MNC harus tetap beradaptasi, inovasi, dan merespon perubahan lingkungan bisnis internasional. Nah, untuk mata kuliah ini kita untuk memberikan fondasi pemahaman tentang bagaimana perusahaan multinasional beroperasi dalam konteks keuangan global, mengelola risiko, dan mengoptimalkan peluang dan perbedaan pasar internasional. Jadi kesimpulan kita tentang manajemen keuangan internasional sangat relevan di era globalisasi di mana batas ekonomi antar negara semakin kabur. Sekian dari mata kuliah Ibu berharap dengan mata kuliah ini
Memang ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang kurang paham tadi, ada yang mau bertanya? Ibu persilakan. Silakan Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya secara pribadi kurang paham tentang ownership, location, dan internal relationship. Mohon memberikan contohnya. Baiklah, Oli tadi ya. Contoh dari Oli. Contoh dari Oli itu dia kayak perusahaan Toyota. Perusahaan Toyota membangun pabrik di Thailand. Untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, insentif pemerintah dan posisi strategis untuk logistik di Asia Tenggara. Jadi dengan membangun pabrik di Thailand, dengan Toyota membangun pabrik di Thailand, itu biaya tenaga kerja bisa lebih rendah untuk insentif pemerintah dan posisi strategis untuk logistik di Asia Tenggara, karena di Thailand itu akan ada untuk bantuan dari Thailand dibanding kalau dia di negara sendiri. Nah, di negara sendiri otomatis kan pasti dia sendiri gitu. Sedangkan kalau di sana dia pasti ada bantuan, jadi biaya tenaga kerjanya bisa lebih rendah. Bagaimana Juli? Bisa paham? Mungkin masih ada yang mau bertanya? Dengan Amalia? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dan mohon itu boleh diulangi lagi tentang apa itu strategi pembiayaan bisnis internasional. Strategi pembiayaan bisnis internasional yang Amalia ya? Strategi pembiayaan bisnis internasional Amalia. Strategi pembiayaan bisnis internasional. Strategi pembiayaan bisnis internasional ini ada dua. Sesuai yang saya jelaskan tadi, dia ada dua. Yang pertama itu sumber pembiayaan global dan pengelolaan arus kas. Untuk sumber pembiayaan global, dia ada tiga. Ada Eropa, pinjaman sindikasi internasional, dan penerbitan saham di pasar modal. Sedangkan untuk pengelolaan arus kas, di pengelolaan arus kas itu strategi pembiayaan bisnis internasional yang di pengelolaan arus kas itu ada tiga. Yang pertama itu cash pooling, kemudian manajemen likuiditas, dan strategi transfer pricing untuk optimalisasi arus kas. Nah, contohnya yang seperti PT Indofood. PT Indofood menerbitkan obligasi dalam dolar Amerika untuk membiayai ekspansi internasional dengan memanfaatkan suku bunga yang lebih rendah di pasar global. Jadi PT Indofood ini dia adakan obligasi dalam dolar Amerika Serikat. Obligasi ini kan kayak kalau di bank itu untuk membiayai toh, jadi kita ada kayak simpan pinjaman begitu, simpan jaminan di bank kayak deposito atau apa, itu untuk bisa dibiayai sama bank. Nah, dengan ada bank itu, pendapatan dari bank itu dia pakai untuk membiayai ekspansi internasional dengan memanfaatkan suku bunga yang lebih rendah di pasar global. Jadi dengan begini dia bisa dapat keuntungan. Bagaimana ini? Sudah paham? Mungkin masih ada yang mau bertanya? Dengan Pak Aswan ya? Mohon maaf, saya ingin bertanya apa itu fluktuasi? Fluktuasi. Fluktuasi adalah perubahan naik turun atau ketidakstabilan dalam suatu hal
secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Fluktuasi bisa terjadi pada berbagai bidang seperti ekonomi, cuaca, harga barang, atau nilai tukar mata uang. Contohnya kayak kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Dolar Amerika kan itu setiap hari dia berubah-ubah, toh? Setiap hari berubah-ubah. Hari ini dolar Amerika misalnya 15.200, besok dolar Amerika itu jadi 16.000. Nah itu kayak fluktuasi gitu. Jadi dia berbeda-beda setiap bulan, setiap hari untukannya ada perubahan. Nah jadi kalau misalnya dolar Amerika itu semakin naik, dia semakin tiap hari semakin naik. Nah itu di situ yang terkadang muncul fluktuasi seperti yang tahun 98 kemarin. Nah itu yang terjadi krisis moneter itu karena di mana dolar Amerika langsung naiknya sangat drastis. Biasanya yang cuma naik 100 rupiah, nah ini langsung naik jadi 1.000, 2.000 kayak gitu. Makanya terjadi fluktuasi. Nah sudah paham dengan penjelasan ibu? Sudah ada yang bertanya, ibu mau tanya, mengapa penting bagi perusahaan multinasional untuk memahami resiko nilai tukar? Ada yang bisa jawab? Mungkin Amelia bisa jawab. Pentingnya perusahaan multinasional untuk memahami resiko nilai tukar. Jadi terima kasih. Mengapa perusahaan multinasional sangat penting untuk memahami nilai tukar? Karena perusahaan dapat memanfaatkan keahlian dan kemampuan khususnya untuk bersaing di pasar internasional, memaksimalkan return dan dari investasi pada aset dan teknologi. Terima kasih Amelia ya jawabannya. Jawabannya benar. Di sini tidak ada yang salah ya, karena kita sama-sama belajar. Jadi mengapa penting bagi perusahaan multinasional untuk memahami resiko nilai tukar? Itu karena fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi keuntungan dan biaya perusahaan. Dengan memahami perusahaan bisa menghindari kerugian dan melakukan lindung nilai hedging. Jadi fluktuasi itu nilai tukar dapat mempengaruhi keuntungan dengan kalau fluktuasi semakin tinggi, otomatis kayak misalnya dolar Amerika semakin tiap hari semakin bertambah karena kan kita mengikut dengan dolar Amerika. Jadi kalau misalnya dolar Amerika tiap hari dia semakin naik, itu pasti fluktuasi kita pasti akan menurun. Nah di situ mulai kita mengalami yang namanya kerugian, di situ mulai krisis. Jadi mengapa fluktuasi ini sangat penting bagi perusahaan, yaitu supaya dapat nilai tukar mempengaruhi keuntungan. Jadi kalau nilai tukar dari dolar Amerika turun lagi, nah kalau sekarang ini kan dolar lagi turun, sekarang 16.200. Bulan lalu itu sempat dolar naik itu 16.900. Jadi bulan ini dia 16.200. Nah ini fluktuasi kita ini bisa untung untuk sekarang. Gitu. Bagaimana dengan Amelia, sudah paham? Selanjutnya ibu mau tanya, apa peran pasar keuangan internasional dalam mendukung aktivitas bisnis global? Ada yang bisa jawab? Dengan siapa namanya? Ismi. Dan Ismi, Ismi. Perannya itu mendorong pertumbuhan ekonomi global dan memfasilitasi aliran modal. Terima kasih Ismi. Jawabannya benar ya. Jadi pokoknya sini tidak ada yang salah karena kita semua sama-sama belajar. Jadi pasar keuangan internasional itu menyediakan dana, instrumen lindung nilai, dan sarana investasi lintas negara yang membantu perusahaan berkembang secara global dan mengelola resiko. Jadi peran pasar keuangan internasional dalam mendukung aktivitas bisnis global itu, perannya itu untuk menyediakan dana, yang pertama, yang kedua untuk instrumen lindung nilai,
Yang ketiga, sarana investasi lintas negara. Nah, ini tiga-tiganya harus untuk membantu perusahaan berkembang secara global dan mengelola resiko. Karena kan kalau pasar global tidak ada untuk menyediakan dana, tiba-tiba untuk butuh dana tidak ada dana yang tersedia. Gitu. Jadi instrumen lindung juga dan sarana investasi lintas negara. Jadi peran pasar keuangan internasional dalam mendukung aktivitas bisnis global itu tadi ada tiga, yaitu menyediakan dana, instrumen lindung nilai, dan sarana investasi lintas negara. Gimana nih Smith? Sudah paham? Sekarang Ibu mau tanya untuk yang terakhir, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis resiko yang dihadapi perusahaan dalam kegiatan keuangan internasional. Ada yang bisa jawab? Ika mungkin bisa jawab? Resiko, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis resiko yang dihadapi perusahaan dalam kegiatan keuangan internasional. Saya kira untuk jenis-jenis risiko yang dihadapi perusahaan dalam kegiatan keuangan internasional sudah ada tiga yang dipaparkan tadi, mengenai risiko valuta asing, politik dan ekonomi, dan risiko kredit yang sudah salah itu sudah jelaskan tadi. Terus saya mau tambahkan dua risiko terkait risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini kita bahas tentang bagaimana kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang jangka panjangnya. Kemudian risiko yang kedua yaitu risiko operasional yang berhubungan dengan kegiatan operasional suatu perusahaan. Terima kasih Kaya. Jadi sudah cocok yang dijelaskan Ika. Jenis-jenis risiko yang dihadapi perusahaan itu dalam kegiatan keuangan internasional, ya ada risiko nilai tukar, risiko politik, risiko ekonomi makro, risiko hukum dan regulasi, risiko kredit internasional, di mana semua ini dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan kelangsungan usaha dalam perusahaan. Masih ada yang mau bertanya mungkin? Masih ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya dan ada yang sudah paham, Ibu tutup mata kuliah pada hari ini. Semoga mata kuliah pada hari ini dapat ada yang dipahami semua tentang apa manajemen keuangan internasional, ya. Mungkin nanti kita lanjut lagi pertemuan kita untuk minggu depan di bab 2, ya, bab 2 tentang manajemen keuangan internasional. Nanti Ibu tanya sama ketua angkatannya apakah kita untuk pertemuan online atau pertemuan offline. Mungkin sekian dari Ibu, ya. Ibu tutup mata kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.